Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita harap fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus DKM Masjidul Qalbi yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia, anugerah yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah bisa kita menghitung-hitung. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring bertambahnya umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga tentu saja umat beliau. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya sampai hari akhir nanti yang berkomitmen untuk menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana saya sampaikan di tema kita adalah mewaspadai tipu daya syaitan. Memang dalam Al-Quran dikatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah karena dia berada di luar. Ya, maka yang menyebabkan syaitan, iblis dan wa ala alihi wa ashabihi itu menjadi kuat adalah karena ada ruang yang diberikan oleh manusia itu sendiri di mana mereka kemudian bisa masuk. Itu persoalannya. Kalau ada di luar ring, apalagi yang mengamankan itu pakai tank baja gitu ya, Barakuda yang kemarin nabrak itu ya. Kemudian temboknya itu berlapis-lapis ya. Temboknya berupa zikir, berupa amal soleh, berupa hati yang bersih, itu mereka tidak akan bisa masuk. Tapi ketika kemudian pelindungnya itu dibuka, ini yang menjadi masalah. Nah, mereka juga tahu bagaimana cara membukanya. Ya. Karena mereka adalah sosok-sosok yang jauh lebih berpengalaman daripada manusia. Ya Pak, iblis itu lahir sebelum manusia lahir, sebelum alam semesta lahir. Sudah berapa juta tahun umurnya itu, katakanlah. Sementara kita paling 60 tahun, 70 tahun. Pengalamannya itu luar biasa. Ditularkan kepada pasukannya. Maka seringkali ya, polisi kalah sama penjahat, Pak. Orang tua kalah sama anak kalau urusan IT. Seringkali orang tua kecolongan. Dikira anaknya di kamar, ternyata nggak ada gitu kan, karena dia bisa membuka jendela yang sudah dipakai, bahkan pakai sensor sekalipun. Ya, karenanya perlu kita waspadai. Ya. Sekalipun bisa jadi tadi itu dia berada di luar. Ya. Apa yang menyebabkan setan itu kemudian mampu menerobos? Banyak aspek. Nanti akan kita jelaskan. Mungkin karena keterbatasan waktu beberapa saja. Saya ingin menyampaikan satu kisah dalam hadis Nabi, ya, bahwa spirit dari hadis ini adalah menjelaskan kepada kita betapa sosok ulama. Di sini disebut rohib. Rohib itu ulama sebelum Nabi Muhammad. Yang sedemikian luar biasa integritas moralnya, pengabdiannya kepada Allah, komitmennya kepada manusia. Itu tidak ada sama sekali celah untuk bisa masuk. Ternyata kemudian apa? Iblis dengan
tipu dayanya tadi, dengan kemahirannya, dengan pengalamannya yang sedemikian panjang itu kemudian mampu melakukan itu. Jadi di kalangan Bani Israel waktu itu ada seorang rahib. Ya, tadi saya sebutkan ulama ya yang sangat luar biasa. Lah ulama ini dikenal sebagai ulama yang bukan hanya alim tapi amil. Pandai, pintar, cerdas tapi mengamalkan ilmunya. Ini kan di masa sekarang susah Pak ya. Banyak orang pintar tapi ya begitulah ya. Kemudian kita tidak termasuk ya. Maka kemudian apa? Syaitan ya itu merasa ini manusia kalau masih ada kalau masih bercokol di dunia ini dengan integritasnya, dengan kebaikannya, maka bala tentara saya semakin terkikis ini. Bisa-bisa kemudian habis, ya, dihabisi oleh ulama ini. Nah, karena apa? Semua trik sudah dilakukan, tapi pada akhirnya dia ketemu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa sekuat apapun manusia, itu pasti ada titik lemahnya. Titik lemahnya ada di mana? Di mana Bu? Tuh Pak, makhluk itu Pak, depan kita itu Pak. Ya. Titik lemah kiai ini, titik lemah rahib ini. Bukan di jabatan, bukan di uang, bukan di popularitas, tapi kelemahannya terhadap wanita. Nah ini banyak, ini juga sama. Potongannya wajah-wajahnya juga takut sama istri kok ya. Ya. Saya juga Pak termasuk, tapi saya alhamdulillah kalau di luar enggak. Saya tuh termasuk anggota Istiqamah, Ikatan Suami Takut Istri kalau di rumah gitu ya. Kalau di luar enggak takut no. Saya tunjuk-tunjuk orang, begitu di rumah gantian saya ditunjuk-tunjuk sama istri gitu. Nah, ini hebatnya wanita. Jadi jangan sepelekan kekuatan mereka. The power of emak-emak itu ya Bu ya, itu luar biasa. Bahkan ras yang paling hebat di muka bumi ini adalah wanita. Ada pertanyaan Pak, kenapa yang Jumat hanya laki-laki? Karena wanita tidak mau diceramahi. Nah, nggak mau ya. Ya khutbah ya, pastikan itu. Namanya Jumat rukunnya khutbah, itu kan ceramah. Ya. Kenapa wanita tidak diwajibkan? Karena nggak mau diceramahi, maunya ceramah ya Bu. Itu yang di sana Bu ya. Di sini mah kagak. Agak beda maksudnya. Nah, jadi setan ini akhirnya tahu ya. Ini ulama hebat sekali, ilmunya luar biasa. Bahkan konon dalam Duratun Nasihin dijelaskan sampai muridnya saja bisa terbang. Bagaimana gurunya? Mungkin Nyai UFO kali gitu ya, gurunya itu. Saking hebatnya itu. Nah, dia kemudian tahu ada titik lemahnya kepada wanita cantik. Maka kemudian apa? Dia sengaja mencari cara setan ini ya, untuk membuat seorang wanita tercantik di tempat itu sakit. Dibuat sakit. Ini makhluk kayak begini bisa Pak. Kiainya istri saya itu sampai meninggal stroke Pak. Gak bisa ngapa-ngapain. Diobati kemana-mana. Dokternya bingung. Pak Kiai kok gak ada penyakitnya tapi gak bisa ngapa-ngapain. Itu ya kerjasama manusia dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas itu kan. Sihir namanya Pak. Santet segala macam itu. Ini bisa dilakukan. Makanya hati-hati. Akhirnya apa? Ini ya bisa jadi iblis dengan bala tentaranya nyantet wanita ini yang kira-kira tidak bisa disembuhkan oleh tabib atau dokter manapun. Kecuali oleh rahib tadi itu. Karena rahib ini semuanya bisa Pak. Semuanya serba hebat pokoknya itu. Ya. Maka kemudian wanita ini sakit, betul diobati kemana-mana, tidak sembuh. Akhirnya mereka berpikir, ini kenapa nggak bisa sembuh? Ya. Syaitan membisikkan itu, rahib itu kan itu orang hebat, itu semua bisa itu, kerja aja katanya. Ya. Tapi dia itu nggak pernah menerima pasien wanita, mau tua, mau muda, mau setengah tua, ya Bu ya. Ya. Setengah muda ada nggak? Itu ditolak. Enggak, saya tidak mau bertemu secara pribadi ya, khalwah ya, dengan wanita. Makanya pasiennya laki-laki semua. Tapi kemudian ya,
keluarganya ya memperlihatkan kondisi daripada anak gadisnya itu yang tinggal tulang sama kentut doang, Pak. Udah betul-betul mengenaskan dan memprihatinkan. Bolak-balik ditolak terus. Pokoknya saya sekali tidak menerima wanita, tidak akan pernah menerima. Karena rohib ini tahu, Pak, kelemahannya di situ. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak tahu kelemahannya. Udah tahu ya, sama duit nggak kuat jadi bendahara. Nah, bubar semua itu. Ya. Sudah tahu sama pujian itu nggak kuat, pengen dipuji-puji orang, terbang nggak balik-balik, hilang itu kemana itu? Iya kan? Jangan, Pak. Saya termasuk lemah, Bu, di hadapan wanita, Bu. Nah, dulu ketika pertama kali, kalau saya jadi dekan di periode yang kedua, ya, itu sekretaris saya cerai sama suaminya, masih muda. Istri saya ngamuk-ngamuk. Loh, itu sekretarisnya janda gitu, muda lagi. Ya. Dan kata istri saya, kalau sama sekretaris kok nggak pernah marah sama istri? Kadang marah. Saya bilang, sekretaris kan ketemunya paling 8 jam, kamu 24 jam gitu kan. Sama dia kan ketemunya pas wangi terus, sama kamu kadang-kadang bau apek gitu kan. Nah, itu kan bedanya di situ, Pak ya. Ya. Jadi kadang-kadang interaksi yang full itu pasti ada sisi-sisi kemudian yang menyebabkan crash itu. Nah, maka kemudian ngamuk gitu. Pokoknya kalau ini gimana caranya? Akhirnya saya siasatin, Pak. Ngangkat TU yang ketiga. Jadi TU-nya tadinya kan 2, satu laki, satu perempuan. Kalau yang satu nggak ada, itu kan tinggal berdua gitu. Maka kemudian satu lagi diangkat, laki-laki lagi. Kalau satu nggak ada, masih ada satu. Aman saya gitu. Habis itu saya bilang ke istri, ya aman kalau begitu, ya jalan terus gitu. Itu saya bilang, saya ditunjuk-tunjuk juga di rumah kan. Di kantor saya ngatur sana sini kan, nunjuk orang-orang di bawahan saya. Ini di rumah diatur sama istri. Nah, jadi kiai ini, rohib ini tahu kelemahannya, ya. Maka dia nggak mau nerima. Itu berkali-kali sampai kemudian pada akhirnya ketika melihat kondisi gadis ini sudah sangat mengenaskan, ya, dan disampaikan oleh keluarganya, kalau Pak Kiai nggak nolong anak saya, Pak Kiai dosa. Karena apa? Tidak mau mengobati orang yang sedang sekarat. Nyawa itu adalah mahal sekali taruhan. Lama-kelamaan kemudian rohib ini mikir, iya juga ya, nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali saya. Saya kemudian tidak mau turun tangan. Bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Jadi awalnya itu, Pak, sisi kemanusiaan yang muncul dan sisi religiusitas juga ya, keagamaan juga, menolong orang. Nah, ini memang diskenario sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa oleh setan, oleh iblis itu. Maka kemudian akhirnya diterima. Nah, ini problemnya di sini. Yang namanya mengobati itu kan intensif, apalagi sudah parah penyakitnya. Tiap hari ketemu. Ya, sekuat apapun. Yang laki-laki apa ya? Laki-laki itu kalau melihat anak gadis cantik, muda, wangi, ya, mau usia berapapun, ya, pasti nengok gitu loh. Minimal ngelirik gitu loh. Ya. Kalau enggak ya enggak ngelirik, cuman mikirin cakepnya kok kayak begini ya. Paling enggak mikir dalam otaknya itu muncul gitu. Ya. Siapapun itu, tidak ada, Bu, laki-laki enggak kenal wanita cantik. Ya. Makanya hati-hati. Kadang-kadang justru semakin tua ya, semakin berpengalaman gitu kan. Ya. Nah, kadang-kadang anak gadisnya juga banyak yang nakal, suka sama yang tua-tua gitu. Kata dia baby sugar gitu. Anak-anak sekarang itu kan ada yang begitu. Nah, akhirnya, Pak, karena intensitas pertemuan itu, ya, seneng rohib ini. Nah, apalagi setelah beberapa waktu penyakitnya sudah mulai sembuh. Ya, yang tadinya kurus menjadi berisi lagi, yang tadinya loyo, kuyu dan lain sebagainya, terlihat mulai cerah. Lama-kelamaan memang gadis ini cantik sekali ya. Model apapun, orang cantik itu nggak bakal bisa dibohongi.
mau sakit, bahkan bangun tidur, ya, mau pakai bedak yang model kayak apa, ya namanya cantik itu tidak bisa dibohongi. Pada akhirnya kemudian apa yang terjadi? Terjadi zina. Gadisnya kenapa mau? Karena dia merasa ditolong oleh rohib ini, dan intensitas pertemuan itu menyebabkan benih-benih itu muncul. Berzina. Nah, kemudian apa? Setelah berzina, di sini dikatakan dalam kisahnya itu, ya. Walam yazal hatta waqa'aha fahamilat minhu. Maka kemudian hamil, ya. Fawaswasa ilaihi. Setelah hamil kemudian setan datang lagi. Nah, apa yang dia katakan? Ya. Dia membuat rahib ini menjadi was-was, gelisah, resah, bingung, ya. Dan berkata, waqala al-an, ya, tuftadah, ya, ya'tika ahlaha. Kata iblis, ini hamilnya jariyah ataupun anak gadis ini pasti akan menyebabkan aib, pasti akan menyebabkan masalah. Anda belum menikah dengan dia, tapi sudah menghamilinya. Jangan sampai ini diketahui oleh keluarganya. Aib ini jangan sampai diketahui, ya. Maka apa? Bunuh dia. Bunuh gadis ini. Kalau mereka bertanya, fa in sa'aluka faqul matat. Kalau keluarganya bertanya, kemana anak gadis saya? Bilang saja meninggal karena sakit. Mereka nggak pernah tahu, Pak. Memang beberapa kali nengok, tapi kan nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Yang tahu persis kan orang ahli rahibnya ini. Bilang aja mati, mereka pasti nggak protes. Karena apa? Ya, yang menangani kan Anda, kelihatannya sehat, bisa jadi dalamannya nggak sehat. Bilang aja begitu. Nah, kalau sekali rahib ini antara terus membiarkan kehamilan dan kemudian diketahui oleh masyarakat, dan pada akhirnya kemudian citanya sebagai seorang ulama besar, tokoh yang disegani itu hancur di satu sisi, atau yang kedua menyelamatkannya dalam tanda kutip, mengikuti anjuran daripada syaitan itu. Namanya orang lagi panik, Pak, lagi bingung, siapapun itu. Saya juga dari satu sisi itu yang barakuda itu bisa jadi panik juga, Pak. Ya. Masa demikian banyak kan, ya, kemudian mengerubuti, apalagi setelah nabrak ngerubuti. Kalau dia keluar habis juga itu. Ya, begitulah, maka kemudian nekat dia melindas. Ini kan perbuatan hasil orang yang panik. Ya, orang yang panik itu siapapun dia, ulamanya gedenya kayak apa, dekatnya dengan Allah seperti apa, itu nalar sehatnya hilang semua, nuraninya hilang semua, tidak ada lagi tersisa. Ya. Maka saat itulah kemudian dia berani membunuh, karena sudah kehilangan tadi itu, kehilangan akal sehat, kehilangan nurani dan sebagainya. Nah, keluarganya kemudian dibisiki lagi oleh biang keroknya ini, Pak. Itu enggak meninggal, itu dibunuh. Coba saja, ya, Anda buktikan itu, ya. Dulu belum ada otopsi, belum ada ini itu. Tapi kemudian dibuat oleh setan ini agar keluarganya itu meragukan sang rahib dan terus-menerus mendesak. Ya. Pada akhirnya kemudian keluarganya yakin bahwa anak gadisnya setelah beberapa kali bertemu itu, anak gadisnya dibunuh. Maka kemudian keluarganya mengancam, Anda juga akan kami bunuh, karena telah membunuh anak gadis kami. Disinilah, ya, setan kembali datang, ya, menawarkan jasa, ya. Dan dia mengatakan, kamu tahu nggak siapa yang menyebabkan keluarganya protes? Siapa yang menyebabkan mereka itu kemudian mendesak Anda dan pada akhirnya ingin membunuh Anda? Itu saya. Sayalah yang memprovokasi mereka. Nah, kalau Anda pengen selamat, ikuti saya. Saya akan bujuk mereka, ya, untuk tidak melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Ini tipe-tipe kayak begini, Pak, di masa sekarang banyak loh di sekitar kita tuh, orang-orang yang
sana ke sini, fitnah, provokasi, ini itu, manas-manasin dan lain sebagainya. Ini situasi sekarang bisa jadi juga pasti ada pemain-pemain memprovokasi juga, memanfaatkan situasi dan kemudian menyebabkan kekacauan. Dan mereka pengen terus-menerus seperti ini, Indonesia nggak aman. Siapapun itu oknumnya. Nah, itu dilakukan oleh iblis dan menyatakan bahwa keluarganya lah yang diprovokasi oleh saya. Dan hanya saya yang bisa kemudian meredam emosi mereka. Nah, ini kan sebuah tawaran yang menggiurkan, Pak, ya. Iya kan? Sebuah tawaran yang siapapun itu pasti akan tergiur, apalagi dalam situasi yang dihadapi oleh rahim ini. Oh, Anda bisa membujuk mereka untuk tidak memamerkan ini ataupun menyampaikan ini ke masyarakat, dan Anda bisa untuk membujuk mereka tidak membunuh saya dan menerima kondisi yang ada bahwa mereka mati karena penyakit. Saya bisa, kata iblis. Oke, kalau begitu saya ikut Anda. Nah, ini kena kan, Pak? Tapi kata iblis, saya punya syarat, nggak gratis. Enak aja, ente udah melakukan kejahatan luar biasa loh, zina, membunuh. Dua kejahatan kemanusiaan yang luar biasa berat hukumannya. Anda telah melakukan itu dan pengen bebas, nggak gratis, gitu. Harus bayar. Oke, saya bayar. Bayarnya apa? Ya ini, Pak. Kata iblis, usjud li sajdatain. Kamu sujud kepada saya 2 kali, menyatakan bahwa kamu kafir kepada Allah dan beriman kepadaku. Bunuh. Ini, Pak. Ya. Di sini rupa-rupanya jalannya ini ada di sini. Ya. Intinya ada di sini. Ya. Sang rahib sudah kepepet, sudah nggak mungkin lagi dia mengelak dari hukuman, dan dia yakin bahwa iblis itu yang akan menyelamatkan, akan membujuk keluarganya sehingga tidak terjadi apapun. Resikonya, oke, saya ikuti Anda. Sudah masuk ke situ, diperintahkan untuk sujud. Terjadilah ya, hal itu, dia sujud 2 kali, menyatakan taat kepada iblis, berkomitmen selamanya sampai dia mati. Di saat itulah kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Kembali ke keluarganya dan menyatakan berbeda dengan apa yang dia sampaikan kepada rahib tadi. Apa yang dia nyatakan? Tuh, dia udah ngaku dia yang bunuh. Dia juga yang menzinai anak kalian. Bunuh saja dia. Tuh, Pak. Ini tipe-tipe seperti ini, tipu daya yang luar biasa. Kalau saya melihat ini hadis dari Rasulullah, kayak meriwayatkan gambaran tentang betapa mengerikannya. Ini kan bentuknya iblis, tapi di era sekarang bisa jadi bentuknya manusia, Pak. Tapi kelakuannya kayak ini. Dan itu ada, pasti ada. Di setiap aspek kehidupan itu pasti ada orang-orang seperti ini. Jadi iblis mengatakan sebaliknya kepada keluarganya. Akhirnya apa? Digeruduk, Pak. Dibunuh. Dibunuh dalam keadaan apa? Berkomitmen kepada iblis dan meninggalkan ajaran tauhid yang selama ini sudah dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Apa yang terjadi? Sesuatu yang dilakukan dengan susah payah, pada akhirnya kemudian sia-sia. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini gambaran betapa sangat kompleks. Nah, kalau nggak salah kemarin di Majelis Taklim hari Rabu, ya mungkin ada ibu yang datang, saya menyampaikan juga, iblis itu, Pak, ya, saking sombongnya dan saking congkaknya, dan menunjukkan karakter dia sesungguhnya itu memang supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Iblis itu pernah ditawarin loh, Pak, ketika Adam sudah meninggal, malaikat datang, diutus oleh Allah. Malaikat, coba, bagaimanapun yang namanya Azazil ini, Pak, kesayangan Allah sebelum dilaknat. Bahkan diriwayatkan lebih dekat daripada malaikat Jibril sekalipun. Itu kesayangan, Pak. Bahkan di langit-langit 1 sampai 6 itu julukan-julukan iblis itu Al-Abid, Az-Zahid, orang yang ahli ibadah, orang yang paling zuhud, orang yang paling takwa dan lain sebagainya. Itu sebelum menjadi cundang.
dilaknat oleh Allah karena tidak taat kepadanya. Itu ditawarin oleh malaikat, iblis katanya. Mau nggak kamu diterima kembali oleh Allah untuk menjadi kesayangannya lagi? Kamu diterima taubatnya. Maulah, kata iblis. Tapi ada syaratnya, kata malaikat. Apa syaratnya? Kamu sujud di makamnya Adam alaihissalam. Minta maaf sama dia, bukan sujud arti ibadah. Minta maaf sama dia atas kelakuanmu dulu di surga, katanya. Gampang sekali Pak ya. Syaratnya mudah sekali. Lah Adamnya sudah mati kok, sudah meninggal kok. Dia mau ngapain nggak bakal tahu ya. Kalau dulu ketika masih hidup oke. Terlihatlah iblis kamu itu kesayangan Allah, kamu paling dekat. Sekarang di bawah saya. Kan bisa saja merasa seperti itu. Sekarang Nabi Adamnya sudah tidak ada, sudah di dalam kubur. Iblis hanya suruh minta maaf kepada Nabi Adam. Apa kemudian jawabannya? Marah dia. Anda itu bagaimana malaikat? Ketika dia hidup dan di surga saja saya nggak mau, apalagi dia sudah menjadi mayat, sudah menjadi batang, kata orang Jawa itu. Saya kata bakal mau. Coba betapa bangkotannya itu ya, mengakar mendarah daging kesombongan dan kecongkakan iblis ini. Bahkan ketika dalam situasi seperti itu pun tidak mau. Dan dalam riwayat juga ketika sudah memasuki akhirat Pak, sudah disiksa, ditanya oleh malaikat penyiksa, iblis bagaimana rasanya disiksa? Ternyata lebih sakit daripada apa yang saya bayangkan. Ya sudah, kamu mau nggak diangkat siksamu? Ya mau, katanya. Bilang aja sama saya, kamu mohon maaf pada Nabi Adam di surga. Nanti saya sampaikan ke dia. Apa yang dia bilang? Ogah, katanya. Mau disiksa kayak apapun nggak bakalan minta maaf sama Adam. Tuh. Ini sifat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh iblis, dan itu kemudian akan dia tularkan kepada siapapun dalam berbagai bentuk. Dan dia sudah berkomitmen, saya akan hiasi hal-hal yang buruk menjadi baik, saya akan tipu daya mereka, saya akan pendaya mereka, saya akan sesatkan semuanya manusia tanpa kecuali. Gak ada di situ pengecualian. Kecuali satu Pak, illa ibadaka minhumul mukhlasin, dalam berbagai ayat Al-Quran. Kecuali hamba-hambamu yang hati dan jiwanya bersih, yang hanya berkomitmen kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jiwanya bersih, hatinya suci, dia nggak mikir apa-apa kecuali Allah. Mau melakukan apapun terserah, yang penting Allah ridho. Ini ciri-ciri kekasih Allah itu begitu Bu, dan itu berat sekali ya. Orang kalau hanya mikir Allah itu beratnya luar biasa ya. Kita ini seringkali kan mendua gitu, lagi Allahu Akbar, waduh bisnis ini kok jalannya kurang bagus, ya Allah bantu saya. Jadi sholatnya membantu supaya bisnisnya lancar gitu ya. Padahal lillahi ta'ala, tapi kepikiran juga yang lain, mendua sama Allah. Itu seringkali kita lakukan. Dan orang-orang yang ikhlas itu sulit. Karena apa? Dia tidak boleh berkomitmen kepada yang lain, hanya kepada Allah. Nah, karenanya kemudian iblis gak mampu untuk melawan orang-orang seperti ini. Karena apa? Dia kayak apapun dilakukan upaya-upaya dengan trik-trik yang paling canggih sekalipun, dia pasti akan lolos. Tidak akan bisa ya. Nah, makanya dalam sebuah riwayat ya, Nabi Isa itu pernah ketemu sama iblis dan bisa mengidentifikasi. Ini karena Nabi ya, dan orang-orang tertentu Pak yang bisa mengidentifikasi. Saat itu iblis lagi bawa dua hal di tangannya ya. Yang satu tangan tidak dijelaskan itu kiri atau kanan ya. Hanya satu tangan itu membawa madu. Madu palsu Pak. Kalau madu asli itu bikin piring pecah Pak. Nah, sama suaminya palanya benjol. Nah, itu madu yang asli Pak. Hati-hati jangan bawa ke rumah. Nah, ini madu palsu, madu yang diminum maksudnya gitu loh. Jadi dia bawa madu ya. Yang satu lagi bawa debu. Nabi Isa penasaran kan. Iblis,
kamu bawa dua hal itu kemana-mana, mau diapain katanya. Kamu tahu nggak Nabi Isa? Ini nih madu ini saya bawa kemana-mana. Untuk apa katanya? Nabi Isa bertanya, saya akan oleskan madu ini ke mulut orang-orang yang sedang riba, sedang mencaci, sedang menggunjing orang, sehingga apa? Manis rasanya, mulutnya itu lancar terus, tidak ada remnya, belum tuh remnya. Karena apa? Madunya diolesin terus, mau kering olesin lagi, mau kering olesin lagi. Sudah agak jenuh, dibikin manis lagi. Sehingga apa? Seringkali orang ghibah, orang menggunjing berjam-jam nggak sadar. Bahkan kadang-kadang kiainya juga kena gunjing. Itu perasaan pakai bajunya itu terus ya. Itu udah gunjing bu ya. Sekalipun memang benar, tapi kan kalau kiainya dengar nggak enak juga gitu kan. Perasaan itu peci udah lama nggak ganti-ganti, dia udah bau brutuk begitu, masa kiai nggak punya duit sih. Ini kan lebih ke sana. Itu menggunjing kayak begitu enak banget. Kadang-kadang ya ini bukan hanya ibu-ibu, teman kalau kita bicara memang menggunjing ya. Nah, itu memang yang banyak itu biasanya ibu ya. Ya karena memang interaksi mereka lebih banyak ya dengan sesamanya. Kalau bapak-bapak kan kerjanya di tempat yang berbeda, ya sulit untuk bertemu, kadang-kadang ngurus pekerjaan rumit, apalagi ngurus yang lain gitu kan. Nah, itu dibuat oleh iblis supaya apa? Supaya manis terus, sehingga berjam-jam berlama-lama bawaannya kepengen melakukan itu. Wah, Nabi Isa kemudian paham, saya paham katanya. Terus itu debunya buat apa katanya? Nah, kalau debu ini ya, saya akan lumurkan ya, saya akan oleskan ke wajah anak-anak yatim. Sehingga orang yang melihatnya itu sebel katanya, kesel katanya. Wajah anak-anak yatim itu ya, itu menyebalkan, bikin orang yang lihat itu kesel. Bapak dan Ibu, kenapa Al-Quran menyatakan wala yadu'ul yatim dan tidak menghardik anak yatim? Karena menghardik itu kan reaksi Pak, bukan sebuah aksi. Betul nggak? Masa anak yatim lagi ngaji baik-baik di sini ada yang yatim? Bapak-bapak sudah banyak yang yatim semua ya Pak ya. Anak maksudnya. Nah masa anak lagi ngaji lagi baik-baik dihardik kan nggak mungkin. Biasanya hardikan itu muncul karena apa? Reaksi dari sebuah aksi. Dan ini sudah banyak yang membuktikan Pak. Teman-teman saya yang mengelola pesantren anak yatim itu seringkali stresnya itu berkali-kali lipat dibandingkan yang ngurusi orang-orang biasa. Ya kalau kita tinjau dari aspek psikologis, mereka itu nggak punya figur, betul, nggak punya ayah yang menjadi panutan. Dididik oleh ibu, kadang-kadang ibunya juga nggak berpendidikan, kadang-kadang ekonominya juga masalah. Nah, kadang-kadang perilakunya juga bermasalah, nurun ke anaknya. Sehingga kemudian apa? Seringkali bikin kesel. Nah, apalagi kemudian dilumurin oleh iblis dengan debu itu. Tambah, Pak. Sudah kelakuannya ngeselin, lihat mukanya, tambah lagi karena ada debu itu. Akhirnya muncul apa? Hardikan. Itu terjadi, Pak, di tempat saya. Saya kan kalau dari pagi Pak di rumah saya ada satu lagi rumah di samping itu, kita buat dari pagi sampai malam itu ngaji terus. Pagi anak-anak kecil ya, kita buat TK tapi Al-Quran ya. Kemudian siang nanti ibu-ibu ya. Sorenya anak-anak, malamnya yang tahfidz ke saya ya. Itu yang anak remaja dan yang tinggal di situ. Itu pernah kejadian ya, tetangga Pak datang ke situ maki-maki orang, anak kecil dimaki-maki, dihardik habis-habisan. Istri saya dan saya keluar, ada apa Pak? Gitu. Ini anak ini. Begitu saya lihat Pak, anak itu anak perempuan, anak yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal, dan jadi anak angkat saya. Sama istri kita angkat jadi anak gitu. Ya Allah, kena itu Pak, dihardik. Akhirnya kita tanya, kamu kenapa nak? Ternyata apa? Dia
itu ketok-ketok rumah tetangga ini. Jadi tetangga ini rumahnya di ujung, Pak. Jadi dekat jalan. Jadi dia ada dua pintu, pintu depan, pintu samping. Nah, samping itu dekat jalan. Dia ngetok-ngetok, habis itu lari. Itu katanya udah berkali-kali. Nah, ini yang sekian ini, ya begitu ketok-ketok, yang punya rumah sudah nunggu. Akhirnya begitu ketok dibuka, dikejar, larinya ke tempat saya. Karena memang ngaji di tempat saya. Ketahuan kan? Dihabisin, dimaki-maki, dikasih tahu sama ketua RT-nya di komplek itu, ini anak yatim piatu, biarin anak yatim piatu juga ya. Jadi bapak itu udah lepas kontrol, Pak. So, kemudian ya Allah ya, begini rupa-rupanya. Saya kemudian teringat nih ya, riwayatnya Nabi Isa sama walayatul yatim. Oh, ini jadi ini yang dimaksud walayatul yatim itu bukan sebuah aksi tapi reaksi. Idealnya sudah dikasih tahu anak yatim piatu mereda gitu kan ya. Enggak, Pak. Anaknya minta maaf gak dimaafin. Bapaknya ngacir aja langsung pergi. Anaknya akhirnya kita sampaikan baik-baik, tolong jangan diulangi lagi. Sekarang nggak ada lagi. Tapi itu gambaran, Pak ya, betapa memang iblis, setan dan kawan-kawan itu akan melakukan segala cara untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Apalagi dalam keadaan marah. Ini pintu ya, pintu yang paling mudah. Ini hati-hati, Pak. Pintu yang paling mudah menurut setan, menurut iblis ya, untuk masuk ke dalam diri kita adalah marah, al-ghadab. Ya, ini saya sampaikan. Kata Imam Al-Ghazali, fa innal ghadaba ghaulul aqli. Ya. Apa? Marah itu akan mengikat akal. Ya. Jadi akalnya akhirnya tidak berfungsi, Pak. Ya. Fa idza dha'afal aqlu hajama jundus syaitan. Ketika akal itu lemah, maka pasukan setan akan datang. Wa mata ghadibal insan la'iba syaitan bihi kama ya'al Abu Sabi al-Qurrah. Ketika orang sudah marah, maka syaitan, iblis dan kawan-kawan itu akan mempermainkan kita seperti anak kecil mempermainkan bola. Jadi mudah gitu, dimarah, mau dikemanakan kayak, mau dikemanakan kayak ya. Dan seyogianya ya, jangan bikin rakyat marah. Itu kalau udah marah itu, Pak, ini kan yang terjadi kan. Itu mereka itu sudah marah ya, sehingga kemudian tidak rasional lagi, semuanya dibakar ya, semuanya dihancurkan. Kadang-kadang orang yang tidak bersalah juga kena imbas, termasuk juga yang kerja ya. Kerja kemarin banyak yang libur, Pak ya. Itu ya pasti terimbas gitu loh ya. Nah, ini memang orang kalau sudah marah ya, dan kemarahannya itu ya belum terlampiaskan, dia akan melakukan sesuatu yang memang di luar, kalau anak sekarang di luar nulur ya, anak-anak sekarang ya di luar nalar, dan itu sangat mengerikan ya. Maka kemudian jangan sampai ya, Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah. Yang namanya orang yang hebat, yang kuat, yang perkasa, kalau ibu-ibu apa? Ibu-ibu yang kuat ya, ibu-ibu super ya. Itu bukan yang pintar gulat, yang menang kalau gulat. Gulat beneran ya, Dek ya. Kamu belum paham kalau gulat malam Jumat lain lagi itu ya. Itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, dua-duanya menang gitu ya. Nah, ini gulat beneran. Jadi gulat itu kalau dia menang itu kan biasanya orangnya gede-gede, kekar-kekar gitu. Ya, bukan itu yang disebut hebat. Tapi kata Nabi apa? Asy'alaiwalakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang disebut orang yang hebat, yang kuat, yang perkasa, siapapun itu dan jenis kelaminnya apapun, adalah orang yang bisa memiliki hatinya, jiwanya, dirinya ketika dia marah. Maka dalam Al-Quran itu orang yang bisa ngempet, bisa untuk mengendalikan amarahnya dikategorikan sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu levelnya tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Kalau muttaqin sudah nggak ada lagi yang melebihi itu. Itu salah satu wal kauziminal ghaidh. Ciri-cirinya adalah orang yang bisa menahan amarah. Amarah ini luar biasa. Nafsu amarah itu dibuat sedemikian rupa karena diprovokasi tadi itu. Kita
nafsu ada potensi, karena bahan kita Pak, bumi itu ada juga unsur apinya, ya. Tapi di desain, kemudian diprovokasi, kemudian dibuat sedemikian rupa supaya semakin panas oleh setan dan iblis ini. Maka kemudian apa? Yang terjadi adalah orang ketika marah, rasionalitasnya hilang, hati nuraninya juga hilang, semuanya hilang. Nah ini yang seperti ini pernah saya alami. Betapa sulitnya Pak mengendalikan amarah ini. Ya. Kita seringkali berbicara, tapi ketika mengalami sendiri, itu ternyata amat sangat berat dan sulit. Gampang diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Ini pernah saya kejadian Bapak dan Ibu, dan pada akhirnya saya nggak lulus. Ya, terus terang aja ya. Memang menjadi orang bertakwa itu juga berat sekali. Tidak semua orang, bahkan orang dengan level seperti sudah berpuluh-puluh tahun membaca kitab, mengajar dan lain sebagainya, itu belum tentu bisa melewatinya. Jadi ketika itu saya masih ingat, udah lama Pak, di MRBJ itu saya kan seringkali pengajiannya habis maghrib, pulang habis isya Pak. Waktu itu saya pakai motor, saya waktu itu masih tinggal di Pondok Ranji, ya, sehingga dekat, pengen ngambil jalan pintas Pak. Itu ada jalan setapak masuk ya, di dekat restoran apa, sampiran apa tuh? Itu ya, apa namanya? Telaga Sembilan, ya masih ingat. Itu ada jalan masuk kan ke sana. Itu dulu saya masih ingat itu, masih jalan setapak, nggak tahu sekarang itu. Sudah lama nggak pernah lewat situ lagi. Nah, waktu itu saya ingat hujan rintik-rintik. Jadi habis hujan ya, sore dan malam sempat di maghrib itu hujan, tapi setelah itu kemudian reda ya. Nah, pulang itu masih dalam keadaan rintik-rintik, basah itu tempat Pak. Nah, saya masuk pakai motor ya. Saya masih ingat itu, kalau nggak salah itu malam apa gitu ya. Jadi pokoknya malam-malam lah bisa. Saya masuk ke situ pakai motor, masih pakai ini Pak, apa namanya, jas hujan, karena memang nggak hujan rintik-rintik gitu. Nah itu kan jalan setapak ya, itu dibuat tengah-tengahnya kosong, jalannya hanya 1 dan 2 ya. Itu untuk lewat motor, memang didesain sedemikian rupa karena jalan setapak ya, jalan tikus lah. Nah kanan kirinya sawah, saya masih ingat itu. Waktu itu sawahnya baru saja ditanam padi Pak, saya masih ingat itu. Jadi masih airnya ya, banyak gitu. Ya, saya pakai motor ya, masuk ke wilayah itu gelap, nggak ada lampu kebetulan, nggak ada lampunya, benar gelap. Ya, saya kan jalan pakai motor biasa. Nah di depan saya itu saya lihat ya, ada motor ya, dari arah yang berlawanan. Itu jalan, tapi jalannya goyang-goyang Pak. Saya sudah nggak enak hati, sudah mulai agak was-was gitu. Ini kok motor jalannya kok oleng begitu, goyang-goyang gitu kan. Nah begitu dekat kepada saya tahu bahwa ternyata yang menyetir itu adalah anak muda, 2 orang. Jadi 2 orang ini ya nyetir motor itu sambil bercanda, rupa-rupanya bercanda Pak. Nah, anak-anak ABG begitu bercanda sehingga motornya begini-begini gitu loh ya. Waduh. Nah kalau cuma bercanda kan sudahlah ya, hak mereka kan ya. Yang penting saya enggak gitu. Saya bercanda sama siapa ya? Kalau bercanda malah ini Ustadz habis ngajar malah nggak beres ini otaknya gitu kan, nggak ada lawannya gitu. Nah begitu dekat saya nggak tahu apakah 2 orang ini, anak muda ini sengaja atau tidak. Tiba-tiba begitu dekat ke saya Pak, motornya itu mau nabrak saya, mengarah ke saya, gitu kan, belok gitu. Saya kan refleks Pak, mau ditabrak ya, maka kemudian saya refleks belok ke kiri. Nah rupa-rupanya karena terlalu kenceng ya beloknya, tidak pas, belok, begitu belok masuk ke sawah, gitu kan. Saya pakai sarung, motor saya jatuh gitu. Ini Pak, apa yang dilakukan 2 anak muda itu, alih-alih turun meminta maaf, malah terus jalan sambil tertawa.
seolah-olah menertawakan saya kecelakaan dan itu dianggap lucu oleh mereka. Disinilah saya nggak kuat, Pak. Nah, saya sebagai korban saat itu ya tidak kuat untuk mengendalikan amarah. Ini anak seandainya turun dan minta maaf, apalagi sambil ngangkat motor saya dan lain sebagainya, selesai masalah. Ya, tapi mereka tetap jalan sambil tertawa seolah-olah menertawakan saya. Di situ saya memuncak, Pak. Kok bunuh-bunuh itu nggak kuat itu. Akhirnya muncul umpatan. Dasar wong edan, saya bilang gitu, saya Jawa kan. Wong edan. Keluar saya kata-kata itu. Itu kan makian, Pak. Nah itu saya kemudian ketika cerita ke istri itu kan nggak kuat kan. Dan itu sering kali terjadi, Pak. Ya, di dalam kehidupan kita. Saat itu kalau misalnya ada jamaah saya, wah Pak Ustadz ngomongnya doang. Ternyata begitu praktek sendiri gagal. Nah ini karena memang peluangnya itu sangat terbuka lebar ketika saat marah. Saya satu saja lagi ya, barangkali karena waktunya. Yang kedua, bagaimana cara setan itu memperdaya kita sehingga bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Dia buat manusia ya, kita juga yang orang-orang apalagi musuhnya dia kan, orang Islam itu memiliki sifat yang namanya dengki, iri hati. Itu ruang, pintu yang terbuka yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sehingga kemudian setan masuk. Kalau tidak ada itu dia nggak bisa masuk, Pak. Orang kalau tetangganya beli mobil bagusnya kayak apa kemudian tidak ngiri, tidak dengki, aman. Ya. Orang lain misalnya sehat dia sakit tapi dia tidak ngiri karena sakit itu. Ya. Aman. Justru terkadang musibah itu akan menyebabkan orang ini menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, levelnya di hadapan Allah. Ya. Aman. Ya. Tapi ketika kemudian di situ ada iri hati dan dengki, maka kemudian masuk. Nah, ketika sudah masuk itu, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita iri tadi itu tidak akan bisa membuat kita berpikir positif. Semuanya menjadi negatif, semuanya jelek. Ya. Beli mobil baru, katanya mobilnya hasil korupsi. Ya. Anaknya menikah, ya, yang dinikahi cantik, paling juga itu operasi plastik, ya, punya duit, ya, tetangganya ketika itu dilihat renovasi rumah kok, terus paling juga buat gaya-gayaan doang, ya, itu juga pinjam semua, ya. Tidak ada yang positif, karena apa? Tadi kedengkian sudah merasuk. Mengapa, Pak? Orang-orang Yahudi itu nggak mau menerima Nabi Muhammad. Itu faktor utamanya di samping kesombongan, karena mereka merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, karena iri hati dan dengki. Kenapa Nabi terakhir, Nabi yang menjadi pamungkas, Nabi yang menjadi penutup para Nabi dan disebut Sayyidul Anbiya, ya, yaitu pimpinan para Nabi, manusia terbaik di muka bumi ini, kekasih Allah yang tiada bandingannya, kok datang bukan dari suku mereka, tapi dari suku Arab yang notabene adalah suku yang paling mereka benci, ya kan? Maka kemudian kayak apapun mereka sudah tahu di Taurat itu ada namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad. Ahmad bahkan nama yang dinisbatkan kepada sesuatu yang lebih. Ahmad itu yang paling terpuji, tidak ada yang lebih dibandingkan itu. Itu ada tertera, tapi mereka tidak mau menerima itu karena apa? Dengki. Nah, karenanya kemudian ini menutup, ya, termasuk juga menutup nikmat Allah yang ada yang kita terima. Itu seringkali kita ini sudah dikasih semuanya misalnya oleh Allah, kecuali satu, uang misalnya. Tapi apa? Kita dikasih kesehatan, kita dikasih istri yang qanaah, yang solihah, anak-anak yang penurut, yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ekonominya pas-pasan, beasiswa semua. Sudah semuanya diberi oleh Allah kecuali satu, duitnya nggak banyak kayak orang lain.
Tapi kemudian ketika iri itu muncul kepada orang yang sebelahnya atau tetangganya atau bahkan bisa jadi bawahan dia yang lebih makmur secara ekonomi, disitulah kemudian digodok, digoreng oleh setan, dan pada akhirnya kemudian menyebabkan orang ini tidak lagi menjadi orang yang pandai untuk melihat dengan benar. Ya, yang hebat itu tidak dilihat, malah yang kecil dilihat. Orang kalau ngiri sama orang yang punya duit, itu kata Al-Quran itu kan samanan qalila, harga yang murah. Coba bandingkan dengan nikmat orang bisa datang ke masjid sholat subuh berjamaah seperti ini, bisa kemudian ikut kajian. Itu Pak, nikmat dunia dan seisinya itu nggak ada apa-apanya. Rakaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, mau yang namanya qobliyah, mau fajarnya subuhnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka saya seringkali sampaikan, bersyukurlah Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan puncak kenikmatan. Apa itu puncak kenikmatan? Ketika orang mudah beribadah, ketika orang mudah berzikir, ketika orang mudah meneteskan air mata ketika nama Allah disebut, mudah mengucapkan sholawat ketika Nabi disebut. Itu adalah nikmat yang paling puncak, yang tidak ada yang lebih dibandingkan itu. Kalau itu sudah kita dapatkan, tolong tutup itu yang namanya iri hati dan dengki, sehingga semuanya pasti akan terbuka lebar. Apalagi kita tahu dalam hadis juga ada yang mengatakan bahwa iri hati dan dengki itu bukan semata-mata menutup pahala, tapi juga menutup keberkahan. Hati-hati Pak ya, menutup keberkahan dalam hidup. Sudahlah, itu rezeki orang. Dia nikmati, kita menikmati bagian kita yang sudah diberikan oleh Allah. Insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali sebenarnya pintu-pintu yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk bisa memperdaya manusia, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang lain ya. Memang beberapa kali minta waktu, tapi kebetulan kalau yang Sabtu itu jadwalnya sudah tidak bisa diganti ya. Sehingga Sabtu yang kelima ini alhamdulillah masih kosong ya. Mungkin suatu waktu kalau ada yang minggu kelima lagi bisa, tapi kalau memang tidak ya insya Allah ya, namanya ilmu dari pihak manapun, dari ustadz manapun akan bermanfaat untuk kita. Demikian, kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Ibu, Bapak, silakan Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sosok iblis atau setan, menarik bagaimana cara Al-Quran menyampaikan sosok ini. Ya, awalnya kan kita tahu peristiwanya adalah pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama itu. Allah memerintahkan pada para malaikat untuk bersujud. Dan nanti Al-Quran menyampaikannya adalah perintahnya ke malaikat. Tapi kok kemudian kecuali iblis, apakah iblis termasuk malaikat juga pada saat itu? Ya, ini menarik gitu ya. Sekedar Iya. eksplor aja kenapa Quran menyampaikannya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, sepertinya di Quran sendiri pun setelah peristiwa itu ya, selanjutnya lebih banyak menggunakan kata syaitan daripada iblis. Iya. Nah itu maknanya bagaimana? Atau ada tafsir tertentu? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang banyak pendapat ya dari kalangan ahli tafsir apakah iblis termasuk malaikat ya. Tapi kemudian pendapat yang paling kuat itu ada dalam surah Al-Kahfi itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu merupakan salah satu di antara jin, makhluk yang diciptakan dari api ya, yang berbuat fasik ya. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia berbuat fasik, membangkang perintah Allah, perintah Tuhannya.
Jadi ini yang paling masyhur ya, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Nah, tetapi kenapa dalam ayat ini yang diperintahkan hanya malaikat? Ya, padahal iblis tidak termasuk malaikat. Inilah gaya bahasa Al-Quran, Pak. Jadi seringkali Al-Quran itu menyebut ya, satu sosok atau kelompok tertentu, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Kalau mau disebut semuanya, itu nanti ayat Al-Quran penuh. Dan yang hafal itu susah, nih yang pada menghafal susah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhallai amanah. Jadi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan disebut semua. Itu habis, Pak, ayatnya nanti untuk menyebutkan itu. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki yang beriman, perempuan masuk gitu loh. Ya. Ketika perempuan disebut karena memang ada tujuan perempuan yang disebut seperti innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, untuk menunjukkan kesetaraan bahwa amal di mata Allah laki-laki dan perempuan nilainya sama. Nah, ini disebutkan dirinci, Pak. Tapi kalau tidak perlu dirinci, maksudnya untuk semuanya, maka itu disebut. Nah, jadi sekalipun iblis tidak disebut, ketika itu peristiwa perintah sujud itu iblis ada di situ. Azazil ada di situ, ya, sehingga kemudian sebenarnya khitab atau perintah ini berlaku untuk semua yang ada di situ. Ya, nah, ini gambarannya tentang gaya bahasa Al-Quran ya, yang memang dibuat simpel, ya, sehingga tidak termasuk di sini. Nah, yang kedua, mengapa setelah peristiwa di surga itu yang disebut adalah syaitan, bukan lagi iblis? Karena iblis itu satu sosok yang tidak ada lagi setelah dia, tetapi syaitan ini adalah pasukan yang dia ciptakan. Ya, ala inna hizba syaitan, di situ ada pasukan syaitan yang memang direkrut dalam tanda kutip ya oleh iblis, dilatih, dididik, direkrut bahkan oleh iblis ya. Demikian rupa ya, dan itu terdiri dari minal jinnati wan nas. Ada jin dan ada manusia. Maka syaitan ya, di dalam terminologi ini oleh para ahli tafsir disebut sebagai perilaku dan sikap, bukan sosok. Ya, syaitan itu adalah perilaku dan sikap, ya, yang mengarah kepada kemaksiatan dan menjauh dari rahmat Allah, itu disebut syaitana. Makanya disebut syaitana dari kata syaitana itu, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah terminologi syaitan. Makanya lebih banyak syaitannya ya dibandingkan iblis, karena iblis itu sosok yang memang kisahnya itu terjadi di surga. Setelah itu dia kemudian melakukan tadi ya, bagaimana dia akan menyesatkan semua manusia dengan menggunakan cara-cara, salah satunya adalah dengan merekrut bala bantuan tadi. Bala bantuannya itu terdiri dari dua jenis. Nah, mana yang paling berbahaya? Kalau bisa kita pilih dan pilih, syaitan dari jin atau syaitan dari manusia, Pak? Justru dari manusia, karena dia jauh lebih paham tentang kita dibandingkan yang dari makhluk jin itu. Mereka kan makhluk yang berbeda jenis dengan kita. Maka ya, yang di tangan bapak dan ibu bisa juga jadi setan. Apa yang disebut HP, apa yang disebut laptop, apa yang disebut apapun itu ya, itu di sekitar kita ya, itulah bisa menjadi setannya, jin lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Tetapi berbahayanya mereka juga tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada bantuan dari dedengotnya tadi itu. Komandannya itu iblis. Tetap, Pak, komandonya satu, nanti pasukannya bergerak semua dari dalam. Yang dari dalam juga ada, karena jin itu kenapa kelebihannya? Mereka bisa masuk ke sini dan tanpa kita ketahui, Pak, ya kan? Nah, sementara manusia kan nggak bisa, dia di luar. Nah, jadi kolaborasi, Pak, antara jin yang makhluk halus ke dalam tubuh halus kita atau roh kita, kemudian manusia yang memasuki wilayah zahir, wilayah jasad kita. Nah, dua-duanya itu akan terus menerus ya digoda, diperdaya, dan mudah-mudahan ya, insya Allah ya, ini salah satu caranya ya, dengan mendekat kepada ilmu, mendekat kepada masjid, mendekat kepada Allah dengan berbagai cara. Iblis, syaitan, segala macam itu paling takut, Pak, kalau nama Allah disebut. Maka saya pernah ditanya, Ustadz, majelis zikir dengan majelis ilmu lebih utama mana? Tergantung
apa yang mau ditreatment. Kalau yang mau diobati itu adalah syaitan dan iblis, zikir, mereka nggak bakal datang. Tapi kalau yang mau diobati adalah penyakit hati, yang diobati adalah kebingungan, kebimbangan, ketidaktahuan, yang itu semua akan menjadi gelap, tidak akan memberikan cahaya, maka itu ilmu. Ya, nah itu tergantung bagaimana konteks yang terjadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.